Oke, Oh kita ya. kita mulai ya adik-adik ya. Kita mulai, Ya, sorry agak terlambat karena mau live stream-nya ya. Oke, sudah selesai sekarang, silahkan salah satu berdoa. ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan bimbing-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kini kami kembali belajar ya Tuhan, biarlah Engkau sertai kami ya Tuhan, dan juga Engkau berkatilah Bu Kristina nanti yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat dan pengetahuan bagi beliau ya Tuhan, dan juga ya Tuhan, biarlah kami yang mendengarnya Tuhan, bisa kami pergunakan apa yang kami dengarkan, apa yang disampaikan oleh Bu Rebecca nanti Tuhan. Dan juga berkatilah alat-alat yang kami pakai Tuhan, dan Engkau lancarkan semuanya Tuhan. Dan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi saya sempat ganti nama ya. Kenapa? Oke. Ganti nama Ibu Kristina ya. Oh, salah ngomong. Sorry. Enggak sih, enggak apa-apa. Aku enggak mutungan kok. Mutung apa ya bahasa Indonesianya? Ngambek. Ngambek. Oke. Sudah siap semuanya? Ya. Pak David mau ngomong apa tuh Pak David tuh potong aku? Enggak apa-apa, saya mau tanya apakah ada yang ditayangkan enggak? Yang kemarin aja nyambung. Oh ya, Nyambung oke. aja. Oke. Ya, masih belum selesai kemarin ya. Oke. Ternyata satu bahan ini panjang lebar kan ya. Dan supaya tahu. Dan saya ingin membagikan banyak hal yang bisa dipakai untuk pelayanan kalian nanti. Itu aja ya. Kita kan semua untuk melayani ya, bukan untuk adu ilmu di situ ya, untuk melayani ini. Ya, Bu. Hari ini kita akan menceritakan tentang kesalahan. Kita baca dulu 2 Petrus kemarin tuh. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Coba. 2 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Tolong dibacakan dulu. Dua Petrus 1 ayat yang ke-5 ya, Bu? Ya, sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Oke ya. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh menambahkan pada iman kita. Iman saja tidak cukup. Ingat ya, ada 2 sisi mata uang. Ya, uang yang itu satu iman, satu perbuatan ya. Harus dua-duanya nempel. Nah, dengan sungguh-sungguh kalian harus menambahkan pada imanmu. Yang pertama adalah kebajikan. Nah, setelah kebaikan nggak cukup ditambah kebaikan tuh, kita harus menambahkan pengetahuan. Nggak cukup cuma baik saja, tapi harus ada pengetahuan. Kalau misalnya kita cuma baik tanpa pengetahuan, kita bisa salah. Karena baik di kita nggak baik di tempat orang lain. Kita harus punya ukuran baik menurut firman Tuhan. Nah, karena itu kebaikan itu harus ditambah dengan pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan dengan 2 itu tadi, kebaikan dan pengetahuan nggak cukup, harus ditambah dengan pengendalian diri. Pengendalian diri itu merupakan satu yang harus kita latih terus-menerus ya. Ada orang yang begitu senangnya ngamuk ya, tersinggungan, nah kita harus latih. Jadi penguasaan diri, kelakuan tertib, misalnya kita janji jam 7 ya datangnya jam 7, jangan jam 9. Ingat saya ingatkan ya, untuk orang-orang yang tidak menghargai waktu itu gawat, layanannya nggak diberkati. Ada satu pendeta yang di sini memegang jemaat di sini, itu kalau janji jam 9 datang jam 11. Kalau rapat jam 9 datangnya jam 11, bayangin. Kalau misalnya dia mau, iya benar itu. Kalau misalnya mau ngelatih ya, dia main keyboard bisa ya, dia mau latih
Abiel waktu itu masih kecil. Dia maunya borongan, tigaan dia janji jam 4 sore, datangnya jam 5. Udah gitu dia ngajarnya setengah jam doang, buru-buru buat 3 orang. Karena dia jam 6 nanti janjian sama murid lain. Aduh, pusing deh. Dan itu layanannya tidak diberkati. Terus dia benar-benar gagal untuk melayani gereja itu. Kemudian dia pindah keleleran. Nah, akhirnya dia di Bandung jadi pengerja sekarang ya. Dan dia dipakai jadi supir. Memang dia bisa nyupir. Tapi dia nggak bisa untuk memegang jemaat sendiri karena dia nggak bisa menguasai diri, nggak bisa tertib hidupnya. Jadi kalau coba kita menghargai waktu ya, benar-benar ya, harus jam 7, jam 8, ya jam 8. Oke ya, setelah penguasaan diri, kelakuan tertib, kita harus menambahkan, bukan hanya cuma 3 itu, tapi menambahkan ketekunan. Kita harus tekun terus ya. Tekun dengan waktu yang kita miliki, tekun untuk mengikut Tuhan, tekun terus ya, ketekunannya ini udah kelihatannya sudah tekun ya. Sekali lagi ya, itu minyak cadangannya yang di 10 gadis tadi. Nah, setelah kita tekun, kita nggak cukup dengan tekun, ternyata setelah kita jadi orang baik, kita punya pengetahuan, kita penguasaan dirinya lumayan, kita harus tekun. Setelah tekun itu akan ditambahkan harus dengan kesalehan. Sekarang kita akan bicara tentang kesalehan ya. Setelah kesalehan nanti akan harus ditambahkan dengan kasih akan saudara-saudara, kemudian kasih akan semua orang. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kesalehan. Kita harus bisa menambahkan 7-7-nya kepada iman kita. Ingat ya, Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang, kita harus sungguh-sungguh. Kalian orang muda yang luar biasa, yang memang dipersiapkan untuk melayani Tuhan, kalian sungguh-sungguh. Tuhan itu bukan manusia. Dan kalau kita bisa melayani dia, itu suatu kebanggaan. Ya, kalau kita sekarang jadi menteri di kabinet Pak Jokowi, atau jadi pembantu menteri, atau pokoknya di kabinet Pak Jokowi, itu senang banget. Kita jadi duta besar di kabinetnya Pak Jokowi, wah itu luar biasa. Baru Pak Jokowi, nah ini raja di atas segala raja, kita jadi duta besar, kita jadi menteri, kita jadi pegawainya dia, kita jadi pelayannya dia. Oh, itu anugerah luar biasa, dan takut ya. Nah, sekarang kita lihat kesalehan ya. Kesalehan itu kalau bahasa Inggrisnya itu godliness, itu attitude-nya bagus gitu ya. Attitude yang bagus. Kita lihat kesalehan. Nah, kesalehan itu disebut di dalam Roma 12 apa nih? Coba kita baca Roma 12 ayat 1 dulu. Silakan. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat yang pertama, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi kita harus membawa persembahan. Dari zaman dulu sampai sekarang itu ada persembahan. Persembahannya adalah persembahannya tubuhmu, ya tadi dibilang tubuhmu, tapi persembahannya harus kudus dan sejati, pokoknya harus sempurna itu ya. Nah itu maksudnya apa? Kalau kita masa persembahan Tuhan kepada Tuhan, tubuh kita ini dipersembahkan sama dia dibakar gitu kan, enggak. Kalau dulu memang domba atau sapi itu dibakar, tapi kalau ini kita bukannya sapi atau kambing atau apa yang harus dibakar, itu Tuhan Yesus juga tidak mau kita mempersembahkan diri kita dengan cara dibakar atau gimana, nggak akan ya. Tapi dia mau supaya kita apa tuh? Mempersembahkan tubuh katanya ya, tubuh. Ini jelas katanya tubuh loh ya, bukan yang lain ya, bukan hati apa seperti itu. Sebenarnya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi yang kudus, yang berkenan, dan hidup kudus dan berkenan. Jadi gimana nih? Tubuh kita ini supaya bisa kudus, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan,
hidup, kudus, dan berkenan gimana? Nah, kita harus menjadi orang yang saleh. Ya, kudus itu ya saleh juga ya. Hidup, dan satu korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Enggak cukup cuma hidup, saleh hidup, enggak cukup, tapi yang kudus, saleh, dan berkenan. Berkenan itu gimana maksudnya berkenan? Nah, coba kita pengen tahu nih, berkenan buat siapa? Ya berkenan buat Tuhan, bukan berkenan buat kita. Gitu ya, yang patut kayak gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan pada dia semuanya. Ingat, kalau kita mengasihi seseorang, kita pengen ngasih terus sama dia ya. Misalnya kalian lagi naksir cewek atau cowok-cowok, maka kalian akan uang saku diirit-irit, bisa beliin misalnya di situ apa? Martabak untuk si cewek. Bener nggak? Ya, si cewek nih kalau mengasihi cowok, belajar masak mungkin ya, goreng apa aja masak enak nggak enak, berusaha belajar dari Google. Sekarang resep-resep ada di Google ya, masak di situ. Wah, sebisa mungkin belum masakan saya ini, saya bikin yang terbaik buat kamu. Itu misalnya ya, mempersembahkan yang terbaik, bukan yang nih kamu makan nih, gosong nggak gosong terserah, nih buatan saya, makan loh. Nggak gitu. Pasti kita pengen yang terbaik ya. Ya, terbaik itu gimana? Kita harus yang patuh. Kata firman Tuhan, kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Nah, coba ya. Berkenan itu artinya adalah, kesalehan itu adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya, kesalehan itu. Bukan menyenangkan kita, tetapi menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, karena kita tadi mengasihi Tuhan, kita pengen menyenangkan Dia. Jadi kalau kita melayani Tuhan, itu bukan untuk kesenangannya kita atau kesenangannya manusia. Ya, ini kesalahan hamba Tuhan, kebanyakan nih. Karena bukan hamba Tuhan, kamu sekira semua hamba Tuhan ya. Kesalahan para pendeta, para penginjil, para pendeta itu biasanya mereka itu jatuhnya di mengandalkan manusia yang kaya. Nah, itu ya, repot nih. Jadi kita baik sama dia, saleh kelihatannya sama dia gitu. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kita pengen menyenangkan siapa? Jangan menyenangkan orang kaya itu, jangan menyenangkan jemaat. Ya, kemarin ada seorang pendeta, saya datang ke rumahnya nih, pendeta di sini di Habis. Dia nangis sama saya ya. Dia bilang gini, Bu, saya mau curhat ya, curhat, kata saya di mana? Saya itu gimana ya, jemaat itu katanya diajar benar-benar, tapi mereka itu masih saja berbuat yang tidak baik, berbuat dosa. Mereka itu makin kaya, makin umpak-umpakan, makin apa ya, melunjak. Kalau udah jadi kaya tuh melunjak, kayaknya pendetanya itu nggak dihargai. Terus mereka itu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, karena mereka sudah kaya. Jadi gimana ya jemaat tuh kayak gitu, mana jemaat nggak banyak tapi kok kayak gitu orang-orangnya tuh. Mereka itu kok tidak menghargai apa yang saya buat. Nah, terus saya bilang sama dia, Bu, inilah. Sambil nangis dia bercucuran air mata. Saya bilang, inilah ya, kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita ngajar itu karena Tuhan. Kita ngajar mereka itu firman Tuhan. Kalau mereka nggak nurut, ya terserah mereka. Itu pilihan kok, hidup ini pilihan. Ngajar itu berdasarkan firman Tuhan. Kita mengajar itu karena Tuhan sekali, dan melayani Tuhan, dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Kalau buat mereka itu sampah aja yang kita ajarkan, mereka nggak nurut, mereka nggak mau jadi pelaku firman misalnya, mereka malah kurang ajar sama pendetanya dan seterusnya. Ya sudah, biarin aja, kita tuh nggak mengharapkan ini kok, penghormatan manusia kok. Biarin mereka tambah kaya, tambah sombong. Nah, kita tinggal ngomongin. Kalau kesombongan itu tidak baik. Nah, kalau mereka nggak nurut juga, ya sudah. Pokoknya kita sudah ngajar. Jangan sampai terpengaruh sama mereka, saya bilang. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, tapi kita harus jaga diri terus supaya kita tetap saleh dan tidak sampai terbawa. Jangan sakit hati, jangan memasukkan hati kelakuannya orang-orang yang seperti itu. Nggak usah. Mereka itu biarin, kita memberitakan. Mereka tidak mendengar, terserah. Kita memberitakan, mereka mendengar tetapi tidak melakukan, terserah. Itu hak mereka.
Yang penting kita melakukan yang benar. Gitu ya. Itu yang benar untuk menyenangkan Tuhan. Nah, saya akan bacakan satu kesaksian dari Benny Hinn ya. Gimana sih menyenangkan hati Tuhan itu? Coba ya. Ini Benny Hinn yang bilang ya. Ini saya baca dari bukunya. Menyenangkan hati Tuhan itu gimana sih? Di tahun 19 ini ya bunyinya ya. Di tahun 1975 aku sedang melayani di sebuah konferensi di Brockville, Ontario. Beberapa orang pendeta dijadwalkan untuk ambil bagian dalam konferensi itu. Di antara mereka itu adalah David Du Plessis, seorang pengkhotbah dinamis yang dikenal sebagai Mr. Pantekosta. Aku mendapat kehormatan berjumpa dengannya untuk pertama kali ketika kembali ke hotel setelah konferensi itu. Aku belum lama terjun dalam pelayanan dan aku sangat senang punya kesempatan berjumpa dengan dia muka dengan muka. David adalah pria yang sangat anggun dan tenang, yang selalu membawa dan tasnya dengannya kemanapun dia pergi. Ketika tiba di hotel, dia langsung mengambil tasnya, keluar dari mobil dan berjalan ke hotel. Aku cepat-cepat keluar dari mobil dan buru-buru mengikutinya. Di dalam lift, beberapa saat kemudian, aku sendirian dengan rasa iman yang besar itu. Dengan penuh rasa hormat, aku bertanya, Mr. Pantekosta, boleh aku bertanya pada Tuhan? Aku sangat ingin menyenangkan hati Allah. Tolong beritahukan aku bagaimana aku dapat menyenangkannya. David tidak menanggapi. Dia sangat pendiam. Lift terbuka dan kami berdua keluar dan mulai berjalan di lorong ke arah kamar kami. Tiba-tiba ia berhenti dan meletakkan jarinya di dadaku, mendorongku hingga menempel ke dinding. Ia menatapku dengan mata yang tajam dan berkata, jangan pernah mencoba hal itu. Itu bukannya kemampuanmu, itu kemampuannya di dalam kamu. Aku tidak akan pernah melupakan hal itu seumur hidupku. Lalu ia berkata, selamat malam, sambil mengangkat tasnya dan berjalan pergi. Aku hanya berdiri tersebut, menyaksikan dia menghilang di ujung lorong dan masuk ke kamar. Jadi, Mr. Pantekosta ini, pahlawan iman yang besar ini dibilang, waktu ditanya gimana sih caranya menyenangkan Tuhan? Jangan pernah mencoba itu. Kamu tidak akan mampu. Itu kemampuannya di dalam kamu. Nyanya itu sampai nyanya. Kemampuannya. Itu kemampuan Roh Kudus di dalam kamu. Ya. Sekarang saya ceritakan sedikit tentang Roh Kudus ya. Mungkin saya udah cerita waktu nggak tahu yang dulu-dulu, tapi mungkin kamu belum dengar atau ya sudah lupa. Roh Kudus itu untuk sebagian besar orang Kristen mereka nggak ngerti soal Roh Kudus. Padahal untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk mencapai kesalehan, kita harus punya Roh Kudus dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saya sendiri seorang anak pendeta saya ya. Dari kecil saya udah Kristen, kayak kalian dulu dari kecil Kristen. Dan saya kenal Bapak, saya berdoa pada Bapak, saya berdoa pada Yesus, tapi saya nggak kenal Roh Kudus. Ya, yang saya belajar Saya belajar Alkitab, saya ngerti Alkitab, ayah saya guru, saya diajar oleh dia juga. Kemudian saya juga belajar di sekolah Alkitab. Nah, tapi saya belum kenal Roh Kudus. Pada waktu saya pindah ke Horgulis tahun 93, itu saya sudah pendeta membantu waktu itu ya, kalau di GBI ada pendeta bantu, pendeta muda, pendeta penuh, pendeta membantu saya melayani, tapi saya tidak tahu soal Roh Kudus. Saya berharap sekali kalian semua ini anak-anak muda mengenal Roh Kudus lebih dari saya. Jangan sampai ada waktu-waktu yang terbuang kayak saya. Nah, kemudian ketika saya ada di Horgulis ini, tahun 98, saya bertemu dengan para pendoa yang baru pulang dari Riau. Nah, pendoa yang baru pulang dari Riau itu namanya Ratna dan Linda. Linda sih orang Horgulis, tapi dia diutus oleh Tuhan ke Riau ya. Linda yang kemarin meninggal ya, yang sekarang saya itu. Ratna dan Linda, mereka pendoa yang luar biasa di Riau. Di Riau itu Riau yang air tuh ya, yang ada di air-airan, rumahnya di atas air, di atas laut. Nah, mereka ada di sana ada 3 tahun dan sekarang pulang ke Horgulis karena Tuhan kirim lagi untuk ke Horgulis
Nah, pendeta yang di sana yang mereka doakan terus sudah meninggal dan sudah diteruskan oleh pendeta lain, dan Tuhan menyuruh mereka pulang ke Harbonis. Ratna itu orang Batak Karo ya. Kalau Linda orang Chinese tapi Harbonis. Nah, waktu mereka datang, mereka bergabung di gereja, saya melihat mereka itu ada perbedaan. Mereka itu berdoanya luar biasa. Berdoanya itu menggetarkan hati. Beda sama orang yang berdoa lain-lainnya tuh, beda. Dan saya melihat mereka tuh senang karena mereka, saya di Harbonis ini kampung ya, jadi saya nggak ketemu orang-orang yang menurut saya tuh buat bisa berteman tuh nggak ada yang inilah ya, kita punya teman tuh pengennya nyambung ya, ngomongnya tuh nyambung. Kalau saya dulu pertama di Harbonis ini 5 tahun di sini saya nggak punya teman yang nyambung ngomongnya, ya udah, jadi saya tuh nggak berteman. Saya praktek di puskesmas, terus saya praktek sendiri, udah gitu aja hidup saya tuh seperti itu. Melayani ya kalau dikasih pelayanan ya melayani, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, saya orangnya cuek bebek gitu ya, nggak apa-apa. Buat saya nggak apa-apa, mau disuruh pelayanan ya udah gitu. Nah, kemudian Ratna dan Nina ini karena saya melihat mereka berdoanya luar biasa, saya pengen tahu sebenarnya rahasianya apa, kok doanya beda sama yang lain. Nah, saya sering main ke rumah mereka. Ratna waktu itu sudah punya anak, ada suaminya juga, Linda bersama mereka juga, dan kami bercakap-cakap soal doa, soal kudus dan seterusnya. Nah, pada suatu ketika waktu saya sedang ngecat rambut ya, rambut saya ini kan dicat sampai sekarang juga ya, ini masih cacatannya udah. Kalian pasti tanya, itu rambutnya merah, kadang-kadang saya belum nyoba hijau aja nih, hijau belum, enggak berani saya. Ini merah aja ya, coklat merah ungu ya. Linda itu datang sama saya, dia bilang gini, Tante, saya datang disuruh Tuhan. Itu setelah setahun setengah ya, setelah hampir 2 tahun saya kenal mereka ya. Tuhan sudah setahun setengah ini menyuruh saya berdoa untuk Tante. Nah, Tuhan akan memakai Tante sebagai yang sulung untuk kota Harbonis. Akan dipersiapkan untuk yang sulung di Harbonis. Tangan Tante akan menjadi tangannya. Tangan dia menjadi tangan Tante. Kaki Tante juga akan menjadi kaki dia. Saya disuruh Tuhan berdoa sudah setahun setengah ini, dan ketika sudah selesai, Tuhan menyuruh saya datang ke Tante menyampaikan kabar ini. Terus saya ngeliatin dia, masa sih ya ada orang bisa mendengar suara Tuhan. Nah, keren nih ya. Saya berpikir, ini anak nih ngomong suara Tuhan kok enak sekali ya, apa nih. Saya cuma heran-heran aja ya. Nanti setelah itu Linda bercerita sama saya, dia jengkel sekali melihat reaksi saya ya. Saya orangnya nggak bereaksi. Dia melihat, sebetulnya dia mendoakan saya tuh nggak mau, Linda itu. Waktu Tuhan bilang, saya mau kamu mendoakan Rebecca. Setelah itu ya dia cerita. Dia bilang, Tuhan, apa nggak ada hamba Tuhan lain yang didoakan? Rebecca itu orangnya eksklusif. Dia nggak pernah butuh Tuhan. Dia itu udah jadi dokter, duitnya banyak, udah nggak perlu yang lain-lain ya. Ngapain itu harus berdoa buat dia? Tapi Tuhan bilang, aku mau kamu berdoa untuk dia. Aku mau kamu berdoa untuk dia. Jadi karena Tuhan yang nyuruh, akhirnya dia mau. Bukannya mau, dipaksa juga sama Tuhan untuk berdoa. Jadi kalau waktunya doa nih, misalnya sore ya, jadi 1,5 jam dia tiap hari berdoa untuk saya. Misalnya dia juga lagi nonton TV gitu, Tuhan bilang, ayo berdoa. Masuk, dia harus masuk ke ruang, terus dia berdoa, menangisi saya, yang nggak tahu yang ditangisi itu apa juga, berdoa, membaca roh, dan seterusnya 1,5 jam. Setiap hari, selama 1,5 tahun. Nah, seperti itu ya. Waktu saya diberitahu, saya cuman begitu ya, reaksi begitu kata Linda. Jadi dia bilang sama Tuhan, saya bilang juga apa? Rebecca tuh orangnya eksklusif, orangnya nggak perlu Tuhan, nggak perlu yang lain, dia sudah kaya, katanya dia sudah nggak perlu apa-apa, katanya ngapain juga doain sama Tuhan kayak gitu. Nah, jengkel Linda juga waktu itu. Nah, tapi sejak Linda bicara soal begitu sama saya berpikir loh, kok ada orang bisa dengar suara Tuhan ini, bisa disuruh Tuhan berdoa segala, masa sih
dia makan nasi, saya juga makan nasi. Kok saya nggak bisa dengar suara Tuhan? Maka saya mencari Roh Kudus itu. Saya cari suara Tuhan itu. Saya beli bukunya siapa aja tentang Roh Kudus. Ada yang Selamat Pagi Roh Kudus itu kalau nggak salah itu punya siapa ya? Ya kayak mungkin kayak Benny Hinn juga kayaknya ya. Saya punya langsung saya bacain. Saya orangnya jaim ya. Pertama saya nggak mau tanya. Saya bacain buku, tapi lama-lama saya pengen bertanya. Jadi saya bertanya pada Ratna, saya bertanya sama Linda, gimana sih kok kalian bisa berdoa mendengar suara Tuhan? Dan saya belajar banget untuk mengenal Roh Kudus dan saya kejar dia. Saya belajar juga dari Pak Anda Samudra, itu pakarnya di Indonesia, itu pakar dunia roh. Saya belajar tentang Roh Kudus, saya belajar tentang mengurangkan. Saya pengen tahu Roh Kudus itu gimana. Dan ketika Roh Kudus itu memenuhi saya, hidup saya berubah. Nah, hidup saya berubah, ya. Saya tahu bahwa saya memerlukan Roh Kudus. Dan itu satu kehidupan yang beda dengan kehidupan saya sebelumnya. Kalau sebelumnya saya melayani Tuhan ya, kalau dikasih ya boleh, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Apalagi saya punya pengalaman pahit, kalau jadi pendeta itu nggak nyenengin ya. Pengalaman pahit dari yang papi saya dapat gitu. Tapi setelah saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya dibaptis dengan Roh Kudus, yang memenuhi saya, beda. Saya sudah bukan orang yang dulu. Beda sekali. Kalau dulu saya melayani sesukanya dan itu berdasarkan akal budi saya. Sekarang saya nggak begitu. Kalau saya mengajar kalian ini, saya betul-betul saya minta Roh Kudus mengurapi saya supaya apa yang saya ajarkan pada kalian itu masuk dalam hati kalian, dipraktekkan dalam hidup kalian, supaya kalian itu benar-benar berguna di tangan Tuhan dan benar-benar beriman teguh kepada Tuhan sampai akhir hayat kalian. Itu yang saya doakan. Saya ingin kalian bertumbuh dalam dia. Tidak pernah mundur. Banyak pendeta itu mundur dari pelayanan karena saking pahitnya ya pelayanan. Bisa mundur itu. Katanya ya, di dunia ini menurut survei itu 70% pendeta itu mundur dari pelayanan. Nah, kamu termasuk yang mana tuh ya? 70% apa yang 30% yang tetap bertahan? Nggak tahu juga ini. Nah, kenapa udah mundur begitu? Karena nggak tahan untuk melayani Tuhan itu gangguannya banyak pada dari iblis. Makanya tuh kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk menolong kita supaya berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Kita bisa menyenangkan Tuhan kalau dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau nggak dalam pimpinan Roh Kudus, nggak mungkin. Itu dia. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melayani, kita itu melayani raja di raja. Saya bilang, yang kita layani, kita melayani itu adalah Tuhan di atas Tuhan, raja di atas raja. Tadi saya bilang, jadi duta besarnya Pak Jokowi aja udah bergenggeng lah, gaya lah, udah senang lah. Duta besar bangsa Indonesia. Nah, kita duta besar kerajaan surga diutus sendiri oleh Tuhan. Tentu dengan perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati. Untuk setiap duta besar yang berangkat dari Indonesia itu ya harus menaati semua peraturan Indonesia. Nggak bisa dia jadi misalnya jadi duta besar Amerika terus ikut peraturannya Amerika, ya nggak bisa. Ya orang Indonesia tetap ikut peraturannya Indonesia. Kebijaksanaan pemerintah Indonesia harus dia turuti. Misalnya begitu ya. Dan kita menuruti Tuhan, kita melayani Tuhan. Bagaimana menyenangkan dia? Nah, kata tadi ya, Mister Pantekosta tadi, penghalangan imannya di dunia ini, dia bilang kamu tidak akan berhasil menyenangkan Tuhan dengan kekuatan kamu. Menyenangkan Tuhan adalah tergantung kemampuan dia, kemampuan Roh Kudus, kemampuan Tuhan sendiri. Nah, kita harus mengenal sama Roh Kudus, kita harus punya pengalaman dengan Roh Kudus, kita harus nurut sama dia, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Saya menyesal, saya mengenal Roh Kudus setelah saya umur 40. Saya menghinakan 40 tahun itu sia-sia. Tidak kenal Roh Kudus. Hidup saya berubah setelah mengenal dia. Tapi saya bersyukur bahwa kalaupun saya telat 40 tahun baru kenal Roh Kudus, itu nggak telat juga. Karena sampai sekarang saya bersuka cita di dalam dia. Seandainya saya tidak punya Roh Kudus, seandainya saya tidak ada Roh Kudus dalam hati, seandainya Roh Kudus tidak mau menulis saya, waktu saya dipenjarakan, saya akan gagal. Saya akan ngomel terus sama Tuhan.
saya akan mungkin meninggalkan Tuhan. Tanpa kekuatan dari Roh Kudus saya nggak bisa. Tapi bersyukur sekali karena dia memenuhi hati saya, maka saya tetap ada di dalam jalur Tuhan. Pada waktu saya dipenjarakan, saya bisa ngomel-ngomel terus di penjara. Apa salah saya di penjara itu? Ngapain? Saya kesal sekali. Saya memang pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, di Indonesia ini ada penginjil tenar ya, namanya Pak John Kahuluke. Dia keluar masuk mana-mana penginjil kemana-mana, tapi dia nggak pernah dipenjarakan, dia nggak pernah tertangkap. Dia paling dipanggil polisi gitu ya. Jadi saya waktu itu iri banget sama Pak John. Saya bilang, Tuhan, Pak John itu nginjil kemana-mana kok nggak pernah ditangkap. Lah saya ini nginjil sama siapa? Kalau saya adanya di kampung, ini gara-gara anak sekolah minggu aja saya bisa masuk ke penjara nih. Ponisnya 3 tahun. Apa-apaan ini Tuhan? Tapi Tuhan itu memang luar biasa ya. Tuhan luar biasa dan dia selalu berhasil membuat saya tetap ceria walaupun saya dipenjarakan. Saya punya banyak pengalaman dengan itu luar biasa ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau kita mau menyenangkan dia itu bukan kekuatan kita, tetapi kemampuan dari Roh Kudus. Walaupun saya mengajarkan yang hari ini bukan kekuatan saya juga. Itu juga diberi oleh Roh Kudus. Kemampuan dari Roh Kudus untuk mengajar. Berserah pada Tuhan. Saya ingat sekali bahwa kalau kita menyanyi lagu tidak pernah terlambat, pertolongannya itu tidak pernah terlalu cepat atau tidak pernah terlalu lambat, itu betul dalam hidup saya. Itu kesaksian saya ya. Nah, kalian bisa mempraktikkan, karena masih muda, nanti ada banyak pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya kalian semua punya pengalaman yang luar biasa dengan Roh Kudus dengan Tuhan. Sehingga hidup kalian itu tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tidak akan pernah. Kalau sekedar ilmu, wah itu bisa gampang meninggalkan Tuhan. Oh, cuma ilmu doang. Tapi kalau pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, sulit kita meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita masih tetap berdiri. Nah itu penting. Karena sebenarnya kita akan datang ya. Entah kita ikut rapture, kita tidak. Kalau ikut rapture, haleluya. Itu raport kita bagus ya. Kalau nggak ikut rapture, kita tinggal di dunia ini ada banyak siksaan, ada banyak bahaya yang mengintai kita, siksaan dan seterusnya. Mungkin bisa murtad. Karena Alkitab bilang ada banyak sekali orang kudus yang murtad. Udah kudus tapi murtad. Nah, itu repot. Apakah itu termasuk kalian? Saya berdoa banget kalian tidak termasuk orang-orang itu. Kalaupun tidak ikut rapture, kalian tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena ada pengalaman dengan Tuhan sendiri. Ya. Dan lagi ya, kalau yang lahir dari orang Kristen itu bahaya yang pengalaman dengan Tuhannya itu kurang. Karena sudah terlalu biasa. Dari kecil udah diajar sama orang tua. Berdoa, kalau mau makan, ya kan? Berdoa kalau mau tidur. Paling gitu kan orang tua kan ngajarnya ya. Baca Alkitab diajarin pendetanya. Orang tuanya juga kadang-kadang ngajarin anak-anak baca Alkitab tuh. Sebetulnya saya tanya, baca Alkitab tuh penting apa nggak penting ya? Penting. Penting ya? Penting sekali. Penting banget. Baca Alkitab tuh jangan dianggap remeh gitu. Itu firman Tuhan. Kalau mau kenal Tuhan Yesus di situ, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, kalau hidup kekal itu apa tuh? Masih kan nggak hidup kekal? Apa Bu? Hidup kekal tuh definisinya apa? Hidup kekal. Oh, hidup kekal. Hidup selamanya di dalam Tuhan. Jawabnya masih itu kan? Sebetulnya apa definisinya? Lupa ya? Lupa kan? Padahal kayaknya baru berapa minggu ya saya ngajar itu. Coba baca lagi. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes berapa? 17 ayat 3. Baca lah.
Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu definisinya hidup kekal. Kalau definisi iman tahu ya? Gimana? Iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman kok tahu, tapi kalau definisi hidup kekal salah terus. Kalau saya tanya pasti salah. 17 ayat 3 ya. Itu katanya Yesus loh, bukan kata saya ya. Kata Yesus itu. Jadi hidup kekal adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Kamu kenal nggak sama Yesus? Benar, Benar? benar, Kamu kenal nggak sama Roh Yesus? benar. Siapa Roh Yesus itu? Yang mana Roh Yesus? Roh Hah? Kudus, Roh Kudus. Sekarang di mana Roh Kudusnya? Betul gitu? betul. Dikasih ruangnya berapa? Kan di hati kamu banyak ruang kan? Roh Kudus kamu kasih ruang berapa? Pertama, Ruangnya itu puluhan ya. Kamu mungkin bisa kasih Roh Kudus satu kamar aja. Kamar lainnya buat game, ya kan? Buat nonton video, nonton TV. Terus apa lagi? Buat naksir cewek. Terus buat apa lagi? Ruang-ruangnya tuh buat diri sendiri semua kayaknya banyak ya. Coba kamu belajar taat sama Roh Kudus, memberikan lebih banyak ruang lagi sama Dia. Kalau bisa seluruhnya diberikan pada Roh Kudus. men. Kamu taat sama Dia. Nanti kamu pacaran juga nggak sembarangan pacaran. Yang Tuhan suruh itu yang baru. Jadi calon istri atau calon suami kalian gitu. Nggak sembarangan ya. Nah, jadi kesalahan itu tadi berhubungan dengan tubuh ya. Makanya di sini kalian harus benar-benar kesalahan itu, kekudusan itu dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik. Nah, kalau di GKKD dulu ya, GKKD. Saya sih sebelum masuk ke GKKD, misalnya orang GBI sebenarnya. Dulu saya ikut GKKD tahun 2002 barusan ya. Dulunya saya GBI, saya sebelum GKKD, saya GBI. Nah, di GKKD dulu tuh, mereka itu pertama keluar tuh tahun 80-an, mulai marak itu ketika mereka itu ada mahasiswa ITB, orang-orang Batak yang bikin persekutuan dan mereka itu sungguh-sungguh mengasihi Kristus, hidup baru dan seterusnya itu, dan mereka mulai bikin persekutuan mahasiswa, persekutuan pelajar dan seterusnya. Mereka caranya itu mereka mengajar adiknya mengajar ke adiknya dan seterusnya. Jadi itu jalannya ke itu ya, ke mahasiswa, pelajar dan seterusnya. Ada satu peraturan buat mereka kalau mau cari jodoh. Nah, mereka tuh hebat. Kalau pacaran nggak boleh pegangan, kamu tahu nggak? Kalau kamu pacaran pegangan ya. Nah, memang pegangan itu menurut mereka tidak boleh. Saya ada setujunya, karena kalau pegangan ya, kita pacaran kalau pegangan, ada setujunya, tapi saya nggak larang pegangan kalau pacarannya. Pegangan itu, oke lah pegangan tangan, yang pegang tangan jangan maju-maju kemana-mana, karena setelah pegang tangan, pegang yang lain-lain. Biasanya makin maju. Itu dia ya. Itu makanya orang yang ada terlalu keras sih menurut saya sih ya, pegangan tangan aja nggak boleh. Apalagi cium ya. Mungkin kita bilang, kenapa cium kening? Nah iya, cium kening, benar. Tangan kamu maju, karena udah lama cium kening, cium ke sini, cium ke sini, cium ke sini, cium ke sini. Nah itu yang nggak enaknya tuh yang ke bawahnya itu loh. Cium-ciumnya itu. Itu, iblis itu gampang sekali membuat tubuh kita itu terangsang sedemikian rupa, sampai kita itu tidak bisa mengendalikan diri. Nah, itu kan nggak jaga kekudusan repot. Tadi kan dibilang tubuh ya, persembahannya tubuhmu. Ingat tuh, tubuh. Tubuh itu termasuk mata, benar? Termasuk telinga, benar? Benar? Jadi kan kita punya mata, punya telinga, kita harus jaga, kita kendalikan. Kita belajar. Kalau kita nonton HP terus, nanti kita nonton YouTube ya. Begitu kita nonton YouTube, kita nonton Jokowi, misalnya Pak Jokowi lagi gimana, tiba-tiba keluar iklan. Bagaimana cara membesarkan penis? Nah, saya nggak ngomong jorok, ini emang di situ ada kok. Nanti tiba-tiba bagaimana bisa perkasa berhubungan sehari berapa kali ya, itu
Itu caranya iblis supaya kita teralihkan. Terus kita ya manusia nih, jajal pengen tahu kayak apa sih. Enggak, saya tak kuat kok. Saya cuma ngeliat aja, saya kuat kok. Ternyata setelah melihat langsunglah kita orang-orang manusia. Karena memang iblis membuat seks itu di jalan yang salah. Sebetulnya seks itu yang bikin siapa yang bikin? Tuhan. Tuhan yang bikin. Kamu nggak tahu yang bikin Tuhan. Terus jangan bilang gini, ya Tuhan yang bikin ya saya menikmati ya Tuhan. Iya kan? Itu Tuhan yang bikin. Tuhan yang bilang membuat manusia itu berhubungan satu dengan yang lain. Antara perempuan dan pria ya. Bukan antara pria dan pria nih. Nggak ada gitu ya. Saya sangat tidak setuju dengan LGBT ya. Nggak ada itu. Pria kawin sama pria. Nah itu beda itu. Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Adam gitu, enggak. Dia menciptakannya Adam dan Hawa, nggak pernah dia menciptakan Hawa dan Hawi, nggak ada. Hawa aja, Adam dan Hawa, pria dan wanita. Jadi ketika ada daya tarik pada wanita, Tuhan memberi kenikmatan, itu Tuhan yang menciptakan. Tetapi sama iblis diputar-balikan supaya kenikmatan itu bukan hanya antara pria dan wanita yang sudah diberkati ada dalam pernikahan, tetapi di luar itu dengan cara tadi memakai tubuh. Mata cantik ya, orang cantik dilihat boleh nggak? Boleh. Ya boleh, kenapa? Orang itu ciptaan Tuhan. Yang jelek boleh nggak dilihat juga? Boleh. Jangan diomongin, itu jelek hidungnya pesek, matanya apa segala. Itu menghina banget ya. Ciptaan Tuhan. Orang ganteng boleh dilihat juga? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Menginginkannya. Menginginkannya itu apa? Aduh, saya kalau nge-seks sama dia, apa ya, caranya kalau saya dicium sama dia tuh enak banget kayak dia ya. Nah gitu. Kemarin saya kalau dipegang sama dia, kalau kita misalnya mendambakan cewek-cewek dia, mendambakan cowok-cowok yang ada kumisnya misalnya. Begitu ketemu cowok ganteng pakai kumis, aduh, kalau dicium sama yang kumis kayak gitu, asik sekali ya. Terus otaknya menghayal ya kemana-mana. Kalau saya berhubungan sama dia, itu iblis itu yang masuk-masukin. Maka lemahnya kita ya. Makanya tubuh itu termasuk kita lihat. Mata, telinga, ini mulut, ini tangan kita, perabaan, dan seterusnya. Orang kayak nggak ada dulu banget tuh ya, dulu nih. Yang sekarangnya namanya udah tua-tua saya itu. Kalau menikah itu, harus apa kata Tuhan, benar-benar. Kalau Tuhan nggak masih tahu ya nggak ada jodohnya, ada nggak kawin sampai sekarang, nggak ada jodohnya, pokoknya kayak gitu. Saya nggak nyuruh kamu kayak gitu, itu terlalu ketat juga yang ada tuh. Tapi kita harus jaga diri, benar-benar jaga kekudusan. Karena tadi persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tubuhmu itu loh. Nah seperti itu ya. Coba kita ayat satu lagi ya, tadi mana ayat itu tuh, Matius 22 ayat 37. Coba. Matius 22 ayat 37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap yang tadi, kita akan menjaga kekudusan. Tuhan itu kudus nggak? Kudus. Kamu jangan berharap ya, nanti kalau ada Tuhan tuh dengan dosa-dosa itu diterima misalnya. Nggak ada dosa kudusannya. Maaf ya, kita harus jaga kekudusan betul-betul. Gitu. Kita harus menjaga diri. Yang menjaga kekudusan kita siapa? Yang menjaga. Ya itu sendiri makanya ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata Tuhan, mengasihilah Tuhan dengan sepenuh hati ya. Nah sekarang kita lihat yang ke-6 itu ada kasih persaudaraan. Tadi sudah kesalahan, sekarang kasih persaudaraan. Nah kasih persaudaraan itu adalah persaudaraan dalam iman kepada Tuhan ya. Jadi
sesama orang Kristen kita harus mengasihi. Kalau sesama orang Kristen itu bisa menyakiti enggak? Apa Bu? Sama orang Kristen bisa menyakiti enggak? Saling menyakiti. Bisa. Bisa banget. Ini suara saya tuh nggak jelas apa kecepatan ya saya ngomongnya? Tidak jelas Bu. Oh, memang tidak jelas. Sayang banget ya. Berarti dari tadi saya ngomong tuh nggak jelas. Ada yang jelas cuman Lumayan jelas kok. Lumayan jelas tapi ya kadang-kadang putus, kadang-kadang ada seperti mechanical voice gitu, seperti ada yang seperti kayak kurang bandwidth-nya gitu loh. Kurang, ya enggak apa-apa lah itu. Oke, bisa dimaafkan ya. Nah, kalian kalau yang kurang jelas tadi di itu dong di WA kasih tahu saya, nanti saya jelaskan lagi kalau kalian itu ya. Kalau kalian ada waktu ya. Karena kalau kurang jelas kan nanti bisa kesasar, saya bilangnya nanti Tuhan, kamu dengannya iblis kan repot kan? Benar kan? Iya kan? Ya. Oke ya, jadi sekarang nomor 6 kasih persaudaraan pasti di antara kita orang Kristen. Katanya sekarang kita sambung. Tadi ayat 37 kita bacanya sampai ayat ke-39. Ayo. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan ingat salib Yesus. Salib Yesus ya. Salib itu simbol untuk orang Kristen. Kita lihat salib itu bentuknya gimana? Kayak gini ya. Sama ini ya. Kalau salib pasti begini ya. Oke. Gak ada salib kayak gini doang, enggak kan? Ada kayak gini doang, enggak juga ya. Ada gini, begini ya. Salib. Itu yang kita percayai sebagai simbol Kristus. Maka kita juga percaya begini. Kalau kasih itu, kasih kepada Tuhan, kita, dan kasih kepada sesama manusia. Ini yang horizontal. Sesama manusia. Horizontal. Kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama manusia. Kata Tuhan, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama manusia, itu hukumnya sama derajat. Nah, yang pertama kita kasihi adalah Tuhan, kemudian kita mengasihi saudara seiman kita. Kalau mereka menyakiti kita, kita tetap mengasihi dia. Kita harus tabiat. Kalau kita baik sama saudara seiman kita itu banyak yang nyusahin kita, banyak. Apalagi nanti kalau kalian pegang jemaat, itu banyak. Tadi kan saya cerita ibu pendeta itu nangis, ya merasa sangat tidak dihargai. Saya bilang kita nggak usah cari penghargaan deh. Walaupun kita juga kadang-kadang pengen dihargai, tapi kita ingat bahwa penghargaan yang paling tinggi itu diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang melakukan apa yang dia suruh. Jadi waktu kita mengasihi sesama itu ya, kalau kita memegang jemaat atau kita sesama keluarga ini brother itu persaudaraan. Dia nggak baik sama kita, kita harus tetap baik sama dia. Itu aja. Coba kita ikutin ya. Tambahkan pada iman yang pertama, kebajikan. Kebaikan. Dia nggak baik sama saya. Nah, bilang, dia nggak baik sama saya. Kamu tunjuk di sini ya. Saya harus tetap baik sama dia. Sebab tambahkan pada imanmu kebajikan. Oke? Dia nggak mau jadi pelaku firman, nggak mau baca Alkitab. Saya tetap baca Alkitab. Jangan dipengaruhi sama dia. Berhubung dia pacar saya. Dia bilang, ngapain sih baca Alkitab? Rugi-rugiin banget, tulisannya kecil-kecil. Enggak, saya tetap baca Alkitab. Saya tetap belajar. Dia pemarah. Tuh orang itu, kalau saudara kita nih dalam Kristen, tuh dalam Kristus, pacar kita, istri kita, suami kita, atau orang tua kita tuh, atau tetangga kita yang sama-sama Kristen, sama-sama di gereja, dia pemarah, nggak bisa
mengendalikan diri, kita nggak ikut-ikut, kita bisa mengendalikan diri. Itu dia. Kita tetap mengasihi dia. Dia marah sama kita, kita tetap mengasihi dia. Ya, saya kasih tahu ya. Kemarin saya bikin terjemahan kudus. Ada seorang jemaat yang lagi marah-marah sama saya. Soalnya kan nggak tahu nggak pintu. Ya, dia marah-marah sama saya. Dia kebaktian di sini ya, di rumah ini. Terus dia saya punya jeruk di dapur. Besoknya saya lihat jeruk saya kok tinggal 4, tadinya 8. Terus saya tanya sama Ibu Amari yang kerja di saya ini, jemaat juga. Bu, jeruk tadinya 8 kok jadi 4 sih Bu? Mau diperes sama saya tadinya. Itu diambil sama ibu itu. Ngomong nggak ngambilnya? Enggak, ada jeruk ambil aja. Lah, kok mana apa? Saya yang punya rumah mau dimintain gitu, katanya saya kok dimintain jeruk, silakan aja, diambil semua juga boleh, tapi kan ngomong dulu gitu ya, menurut saya. Loh, marah-marah sama saya, tapi jeruknya kok laku gitu. Tapi waktu saya mau terjemahan kudus hari itu, Tuhan itu memberi saya ayat seperti ini ya, ayatnya, kan ada rotinya, ada ayatnya. Bila seseorang menampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Waktu ngomong jeruk begitu saya ingat, loh, saya ditambah pipi kiri harus memberikan pipi kanan. Jadi saya keluar, waktu saya keluar pergi pasar, saya beliin jeruk buat dia 2 kilo buat dia. Dia pengen jeruk, dia ambil dari saya harus jadi pelaku firman, saya kasih ambil dia jeruknya. Dibagi 2 sama anaknya, sekilo-sekiloan, selesai. Nah seperti itu ya, dengan hati yang penuh kasih ya, jangan sampai ngomel. Pertamanya sih ngomong, tapi ketawa sih, Tuhan ingetin itu, saya ketawa juga, iya Tuhan, oke lah, jeruknya nanti aku kasih 2 sekilo lah. Jangan sampai ada orang pengen jeruk nggak ngambil di saya tuh, malahan saya nggak ngasih. Ayo saya kasih. Itu misalnya ya, itu saudara seiman tuh jemaat, nanti kamu akan menghadapi jemaat yang rewel juga. Sampai Tuhan mencukupkan kalian ya baik-baiknya. Jadi kalau dia jahat, Tuhan marah sama kita nggak marah sama dia, tidak boleh. Kita harus tetap mengendalikan diri baik sama dia. Kalau dia udah jadi orang nggak tekun, suruh apa nggak tekun, jangan sekali-kali berpikir orang nggak tekun tuh malahan nyawati, malah bikin saya ketularan. Enak orang nggak tekun malah tambah kaya. Ke gereja juga nggak pernah, apa berdoa nggak pernah, kok tambah kaya. Saya yang tekun di dalam Tuhan kok duitnya nggak banyak-banyak. Kita tetap tekun, kita tetap mengasihi dia walaupun dia lebih berhasil. Kalau dia bukan orang saleh dan dia lebih berhasil dari kita tetap saleh dan mengasihi dia sesama manusia. Itu namanya kasih persaudaraan. Brotherhood. Kalaupun dia jahat sama saya tetap mengasihi dia. Itu nggak mudah ya. Kalau dia memfitnah saya tetap mengasihi dia. Kalau dia bikin saya rugi, saya tetap mengasihi dia. Itu begitu. Itu kata Tuhan. Ya. Nah, kalau dalam keadaan baik-baik saja masih saudara sih enak, tapi kalau saudara kayak itu susah sekali ya. Dan nanti yang ketujuh adalah kasih akan semua orang. Kita perlakukan semua orang seperti saudara kita. Nanti kita akan ulangi sedikit di depan. Sebentar lagi kalian harus kuliah lagi ya sama Pak Yono ya. Oke ya, jadi kita akan ketemu hari Senin depan, kita akan ulang sedikit di sini, nanti kami sudah ke yang berikutnya. Oke, Tuhan memberkati, tetap tekun dalam Tuhan, tetap jadi orang saleh, jaga kekudusan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kalian menjadi orang berhasil. Amin. Amin. Silakan berdoa, ada yang berdoa?